Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fatoni Febrianto bersama dengan Sadida Taruna Kalvindoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TCP client, di mana nanti selanjutnya akan dijelaskan mengenai UDP oleh saudara Sadira. Di sini untuk program yang kami buat itu menjadikan karakter yang dikirim menjadi lowercase. Langsung lanjut saja ke program yang kita buat. Di sini kita ada dua modul yang kita import, yaitu modul socket dengan method kita import semua dan import time, di mana gunanya time di sini untuk sleep, untuk mensimulasikan lama server ya, lama server bekerja. Lanjut ke TCP server. Di sini kita menggunakan server port 6969 dengan socket AF inet, di mana AF itu merupakan address library. Inetnya di sini kita gunakan IPv4. Lalu sockstream. Sockstream itu merupakan socket kind, di mana soketnya di sini kita menggunakan TCP ya. Di sini gunanya untuk membuat soket baru. Lalu ada bind, di mana TCP server akan menghubungkan dari hostname. Nanti akan ditunjukkan host kita memiliki IP berapa dan server berapa, server port berapa. Lanjutnya server socket di sini akan melisten, di mana server socket akan mendaftarkan socket untuk menerima koneksi dari klien. Oke, itu basic dari TCP server. Lanjutnya ada TCP client, di mana server port yang kita gunakan sama dan soketnya sama. Lalu client soketnya kita connect di sini. Karena tadi bind, sekarang di connect. IP-nya berapa dan server portnya berapa. Di sini message yang kita gunakan adalah member atau anggota dari kelompok kami dengan susunan kata yang tidak jelas, kapital dan huruf kecil ya. Kembali ke sini, kita akan melakukan looping. Ketika loopingnya bersifat true, maka server socketnya akan menerima koneksi dari TCP client. Bisa dilihat di sini ya. Client socket dan client address-nya akan mengirimkan ke server socket, lalu server socketnya menerima. Message yang tadi kita kirimkan akan diterima oleh TCP server dari TCP client dengan maksimal 1080 bytes. Lalu kita decode. Karena di sini sejatinya message yang kita kirimkan itu tidak bisa dalam bentuk string. Maka dari itu saat kita kirim, client socket ini mengirim message yang kita encode, dan di TCP server di sini kita decode. Lalu kita sleep. Setelah itu message yang tadi sudah kita terima, kita masukkan ke dalam variable modified message dan kita ubah menjadi lowercase. Setelah itu yang sudah kita ubah menjadi lowercase, kita kirimkan kembali ke client socket, ke TCP client dengan kita encode. Dan di TCP client kita terima dan kita masukkan ke dalam variable modified message dengan maksimal 1080 bytes, dan karena tadi kita encode, maka kita harus decode. Setelah itu closing connection dan kita shutdown servernya, dan kita shutdown kliennya, dan di server juga kita shutdown. Nah, tidak lama lagi, maka kita tidak tunggu lama lagi, maka saya akan menjalankan program yang kita buat. Ini TCP servernya kita buat. Server is ready to receive, maka selanjutnya ke TCP client. Yes. Connecting to server, connected. Nah, message from the server ini dikembalikan nama kelompok kami dengan lowercase. On closing connection. Di sini juga kita bisa lihat di bagian TCP server. Nah, ini connection from IP sekian, IP dari kliennya, dan portnya ya, server portnya yang kita gunakan sekian. Received message-nya tadi kalimat yang dikirim dari klien dengan
susunan kata yang tidak jelas. Lalu kita modify, lalu modified message-nya ditunjukkan seperti ini, dan kita kirimkan kembali ke TCP client. Dan di TCP client ada message from the server ini, lalu program yang kita jalankan sudah selesai. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan UDP client oleh saudara Sadira Taruna Kalvindoro. Oke, terima kasih banyak Rifan. Di sini saya Sadira Taruna Kalvindoro akan melanjutkan penjelasan materi tentang UDP. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari penjelasan UDP server terlebih dahulu. Oke, di sini dapat dilihat sama seperti pembuatan TCP client dan TCP server. Di sini kita akan melakukan import untuk semua modul soket. Serta di sini kita akan lakukan import untuk time. Import time di sini akan digunakan untuk melakukan proses sleep. Dan soket ini akan digunakan untuk pemakaian di server soket dengan parameter IF init dan sock di JRAM, dan nanti akan digunakan di UDP client sebagai get hostname. Oke, di sini ada server port yang nilainya tuh sama dengan UDP client supaya dari server dan klien dapat saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya di sini ada server socket dengan objek socket di sini yang menerima parameter IF init dan sock di JRAM, fungsi untuk membuat soket baru. Lalu di sini kita akan melakukan bind dengan parameter sebuah IP address dan juga server port. Oke, lalu di sini kita akan melakukan print jika server siap untuk melakukan server siap untuk menerima inputan dari klien. Oke, kita akan pindah dulu ke UDP client. Oke, seperti yang saya bilang tadi di sini get hostname kita dapat dari modul socket, ya, dan di sini kita masukkan ke dalam variabel host. Oke, di bawahnya juga ada server port yang memiliki nilai yang sama dengan server supaya dapat saling berkomunikasi. Oke, di bawahnya ada client socket untuk membuat soket baru. Nah, di sini ada message yang berisikan nama dan NIM kelompok kami dengan tipe data string, dan di sini bisa kita lihat ya lowercase dan uppercase-nya tak terurut. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan pengiriman kepada server dengan menggunakan method send-to yang memiliki dua parameter. Nah, parameter pertama di sini ada message itu sendiri yang sudah kita encode ke dalam tipe byte. Selanjutnya di sini ada parameter kedua yaitu host dan juga server port. Oke, setelah kita kirimkan ke dalam server, di sini ada while true karena server ini akan terus berjalan selama 24 jam. Oke, kiriman dari klien akan masuk ke dalam sini, message client address, dan di sini server socketnya receive from 1080. Di sini maksudnya kita menerima tipe data byte sebesar 1080. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan print untuk memberikan identifikasi ini kita sedang memodifying pesannya. Dan di sini pesan yang dikirim tadi akan didecode menjadi string lagi. Kemudian kita akan melakukan proses lowercase di sini. Oke. Lalu di sini kita akan melakukan print modified message. Pesannya sudah dimodif. Lalu di sini server socket akan mengirimkan
pesan yang sudah dimodifikasi lalu di-encode dengan client address. Oke. Selanjutnya akan pindah ke UDP client lagi. Di sini klien akan menerima pesan yang sudah dimodified oleh server, lalu akan dilakukan proses decode. Jadi dari tipe data byte akan diubah lagi ke tipe string. Oke. Lalu pesan di print sebagai pesan yang diterima. Lalu di sini kita akan melakukan client socket close. Oke, mungkin di sini langsung saya run saja UDP server dan kliennya. Oke, di sini ada pesan server sudah siap untuk menerima pesan. Oke, selanjutnya kita akan merun dari kliennya. Ini yes aja. Nah, oke, dapat dilihat di sini pesan yang diterima, nama dan NIM kelompok kami sudah diubah menjadi lowercase semua secara berurutan. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.